Jadi ayah bunda, mungkin sebelumnya juga udah ada yang pernah nonton ya. Ada kalau memang Purella ini punya satu segmen khusus selama Ramadan namanya Pure Talk Kita Berkah Ramadan. Nah, selama Pure Talk ini kita bakal sharing-sharing hal yang bermanfaat, insightful sambil ayah bunda ngabuburit. Oke, sambil sebelum aku spill kira-kira tema obrolan kita kali ini, aku mau tanya kabar ayah bunda dulu nih gimana? Ayah bunda di rumah gimana kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah kalau lancar ya. Lancar dong. Soalnya kan hari ini tuh udah mulai panas nih. Setelah kemarin ya kita udah hujan cukup lama, terus hari ini kita mulai panas ya kan, mulai berkeringat terus hari ini. Tapi semoga semangat puasanya tidak turun dan kita tetap mendapatkan keberkahan puasa Ramadan sampai hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik ayah bunda, tanpa berlama-lama aku mau spill tema hari ini. Judulnya adalah Dari Bakat Menjadi Prestasi, Pentingnya Kenali Bakat Anak Sejak Dini. Oke, dari judulnya ini menarik banget ya. Soalnya judulnya tuh kayak, wah apalagi ayah bunda milenial dan Gen Z zaman sekarang harus nonton Pure Talks yang kali ini sampai akhir. Karena aku akan ngundang narasumber yang asik banget dan yang pasti sharing-sharingnya nanti pasti insightful buat kita sebagai ayah bunda. Oke, gak perlu berlama-lama, langsung aku panggilin Bunda Novita. Waalaikumsalam. Silahkan Bunda. Waduh. Iya, silahkan Bunda duduk. Oke, Bunda, apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Sehat? Kita dalamnya ketemu. Iya, sebenarnya ini bukan pertemuan pertama kali kita ya, cuman memang tiba-tiba ada Mbak Shina di sini. itu ya, aku juga loh, aku seneng banget loh, soalnya yang excited buat Pure Talks kali ini gak cuma ayah bunda di rumah, tapi juga aku. Karena obrolannya, temanya ini menarik banget Bun, ya kan ya? Dan kayak jadi jawaban fenomena parenting sekarang gitu ya. Betul banget. Oke, kita langsung masuk ke topik aja kali ya. Oke. Jadi Bun kan akhir-akhir ini ya kita nggak cuma di sosial media, mungkin di lingkungan kita, di masyarakat, bahkan di mana-mana ya, itu kan banyak banget nih tempat les atau bahkan orang tua yang memang ngelesin anak tuh cukup banyak ya. Mungkin ada les renang, les piano, les balet, les silat, les apa gitu kan macam-macam ya. Mereka sudah penuh aktivitasnya padat, beda sama mungkin anak-anak zaman dulu gitu ya, yang kita masih main iPad doang gitu. Nah, kira-kira Bunda ngelihat fenomena ini kayak gimana sih Bun pendapatnya? Oke, iya. Jadi sekarang tuh orang tua kita tuh hidup di dunia virtual ya nggak sih? Yang semuanya tuh bisa kita akses di sosial media. Sehingga kita tahu banget, orang tua tuh tahu banget kalau ternyata anak ini tuh sudah les menggambar. Anak ini 2 tahun sudah bisa menulis misalnya ya. Atau dia udah bisa jago berenang usia 3 tahun. Sehingga hal itu membuat orang tua itu panik dan tergesa untuk mengikut sertakan anak-anaknya juga seperti itu gitu ya. Kok dulu enggak gitu ya, karena dulu nggak ada sosial media gitu ya. Orang-orang itu fokus mendidik anak, bermain sama anak, nggak ada distraksi gitu. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa fenomena saat ini tuh begitu terjadi. Nah kalau aku sih mikirnya kita harus menjawab fenomena ini apakah benar atau salah gitu ya. Nah, gimana menjawabnya? Kita harus tahu dulu kebutuhan setiap usia. Ketika kita tahu kebutuhannya, maka kita akan memberikan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar pengasuhan itu ada rentang usia 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15. Kenapa sampai 15? Mbak Cina tahu? Kayak karena paksa anak-anak sampai 15 atau gimana Ibu? Waduh, aku nggak lulus nih katanya. Ya, Gimana tuh? karena kalau di dalam Islam, pas orang tua mendidik anak itu cuma sampai akil balik. Nah, akil balik itu rentang usianya di 16 dan maksimal. Nah, kalau di zamannya Rasulullah, usia 15 itu udah memimpin perang. Masya Allah, benar juga ya Bunda. Iya ya, kalau baca sejarah dulu ya. Usia 15 itu sudah bisa menghidupi dirinya, gitu ya. Sehingga ya sebenarnya tugas kita membersamai anak-anak itu nggak lama, sampai akhir balik cuma 15 tahun gitu. Selebihnya harusnya udah bisa berdiri sendiri ya. Yes, gitu ya. Maka kalau dalam Islam
orang tua yang anak yang masih dibiayai setelah akhir balik, itu orang tua tuh, sifatnya sedekah. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah punya anak segitu, kan mau disedekahin sama orang tua, gitu. Bahasanya udah kayak gitu, sampai akhirnya dia bilang nggak mau dan dia mencari sendiri, gitu kan sebenarnya. Nah, rentang usia 0 sampai 15 itu, nggak semua kebutuhannya sama. Sehingga harus tahu kebutuhannya, sehingga nanti kita mudah, oh ternyata usia aku yang balita tuh kebutuhannya ini, maka aku nggak tergesa, aku nggak panik ngelihat yang lainnya udah bisa gitu. Apa kebutuhannya gitu ya, ini aku ceritain. Oke, boleh boleh sampai panjang aja. 0 sampai 7 itu sebenarnya rentang usia di mana anak-anak itu fokusnya cuma bonding aja sama orang tuanya. Karena sebaik-baiknya madrasah adalah ibunya. Masya Allah. Jadi 0 sampai 7 tahun nih, kalau bunda-bunda di sini punya anak balita, terus lengket banget, kemana-mana diikutin, ke kamar mandi bahkan diikutin, Benar gitu ya. banget. Pokoknya semua diikutin. Itu memang udah fitrahnya anak-anak usia segitu, memang cuma lekat dengan orang tuanya. Jadi indikatornya apa kalau nggak akhir mendidik 0 sampai 7 tahun, ya lekat sama orang tuanya. Nempel banget ya sama orang tuanya. Itu Terbuka artinya sama bukan cerita berarti gitu. anaknya manja, tapi memang ibunya berhasil melekatkan dia dengan orang tuanya. Masya Terus 0 sampai 7 tuh kebutuhan dasarnya sensori motorik. Jadi memang kebutuhannya main. Main pun kalau misalnya ada ayah bunda yang anaknya berenang, itu tujuan mereka tuh bukan mau jadi atlet, gitu ya. Oke. Karena memang main di air gitu ya. Ya. Terus misalnya bergerak, terus main bola, terus bahkan di rumah main sama orang tua itu main gitu. Gitu. Terus 7 10 nanti baru kita ngomongin kebutuhan mereka eksplorasi. 11 sampai 15 nanti kebutuhannya untuk lebih ke bakatnya tuh kemana kita dekatkan dengan coachnya. Gitu. Jadi eh, kita bisa menjadi orang tua nggak panik kalau kita tahu kebutuhannya. Oke, berarti sebenarnya akhirnya balik lagi kita mengetahui mengasah ya, saya mengasah minat bakat atau apa itu sebenarnya tadi ya mempersiapkan dia menuju akhir baliknya supaya dia jauh lebih siap untuk menghadapi ya kemandiriannya gitu ya Bunda ya. Oh, Oke, tapi Bun. harus sesuai dengan fasenya. Oke, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu memaksakan anak untuk menjadi yang belum seusianya gitu ya. Baik lagi Oke. ke kebutuhan setiap fase tadi. Oke oke oke. Oke nih Bun, ngomongin soal minat bakat emang menarik banget ya Bun. Tapi kan kita sebagai orang tua itu ngambang ya kalau ngeliat anak ada yang kayak hari ini suka gambar, besok suka nari, besok suka silat, besok suka wah pokoknya tiap hari ganti-ganti deh. Nah kira-kira gimana sih cara kita tahu minat dan bakat secara tepat buat anak kita Bun? Oke. Ngomongin minat bakat, kita ngomongin seorang manusia yang lahir tuh nggak tiba-tiba berbakat, betul nggak sih? Iya sih betul juga ya. Jadi ada mindset-mindset yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, kita harus paham, semua orang tua harus paham, setiap anak itu spesial, setiap anak itu unik, dan Allah itu sudah menginstal setiap bakat uniknya setiap manusia. Jadi pasti punya. Jadi nggak ada anak yang nggak berbakat. Jadi bawaan alamiah itu udah pasti ada. Betul. Nah, sekarang tinggal kita, karena dia sudah diinstal sama Allah, ada dua mindset parenting kalau kita ngomongnya. Ada yang orang tuanya sebagai gardener, Dengar, ada yang carpenter. carpenter, oke. Nah, kita yang mana nih gitu ya? Gardener tuh apa? Gardener tuh kan petani ya. Dia menanam, menyiram sesuai dengan porsinya gitu ya. Terus akhirnya dia tumbuh batang, daun sampai bunga. Kan sebenarnya dia misal pohon mangga. Pohon mangga itu kan sebenarnya ya bibit mangga kan, dia akan jadi mangga, nggak akan menjadi yang Apa lainnya. atau apa gitu ya. Nah, si gardener ini tugasnya cuma menumbuhkan agar menjadi mangga yang paling manis. Oke. Itu analogi bakat. Jadi bakat itu sudah Allah instan. Atau kita orang tua yang seperti carpenter. Kita membentuk Oke. tidak sesuai dengan yang Allah kasih. Misal kita pengen anak kita menjadi meja, maka kayu itu tidak jadi meja. Gimana caranya? Beda ya. Beda ya. Nah, jadi ada dua cara untuk menumbuhkan bakat. Mindset orang tuanya itu antara carpenter atau gardener. Dan yang paling tepat adalah gardener.
Jadi menumbuhkan. Oke. Eh, apa namanya, menarik banget tadi ya, tadi ada gardener, carpenter gitu kan, kayak wah istilah yang baru pertama kali aku dengar gitu kan. Ah ternyata jangan-jangan aku gardener gitu. Kalau bisa nggak yang gitu, aku carpenter jangan-jangan atau apakah yang mana yang terbaik itu belum tentu, nggak ada yang mana yang terbaik ya Bun ya. Dua-duanya sama-sama baik kan ya Bun ya? Sebetulnya sama-sama baik, tapi kita harus tahu kalau carpenter itu kita membentuk. Padahal tugas orang tua itu tidak membentuk. Tugas Membiarkan orang tua fitrahnya itu tumbuh ya. menumbuhkan saja. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita jadi orang tua memaksakan anak kita harus jadi A, B, dan C, berarti kita menjadi carpenter membentuk anak kita. Oh, Padahal tadi yang benar adalah gardener. Kita hanya menumbuhkan loh gitu. Jadi men-trigger aja apa yang ada di dalam dirinya dan menjadi tumbuh. Oke, berarti sebenarnya bijaknya adalah kita menjadi gardener Yes. untuk menumbuhkan dia sesuai dengan fitrahnya. Itulah kenapa akhirnya kita tuh penting buat tahu bakat dan potensi anak sejak dini. Kita observasi begitu ya Bunda ya. Supaya kita nggak asal main hakim sendiri istilahnya ya. Kayak, wah anaknya udah bisa suka coret-coret di tembok. Mungkin dia mau jadi seniman. Mungkin belum tentu, memang fasenya lagi pengen coret-coret tembok gitu ya mungkin ya Bun ya. Ya, nah kita masuk ke bakat nih, kan? Tadi karena Allah sudah menginstal setiap manusia itu punya bakat masing-masing. Fenomena sekarang itu menurut Mbak Cima bakat itu contohnya apa? Bakat itu bawaan dari lahir. Misalnya memang dia suka matematika, dia suka apa namanya menulis atau suka tulisan, membaca, mungkin gitu ya Bunda. Iya benar-benar. Jadi kalau kita bagi dua sih bakat itu. Jadi ada bakat fisik, ada bakat sifat. Bakat fisik itu yang biasanya kita lihat di sekitar kita, atlet, ya, terus chef gitu ya, itu bakat fisik. Nah ada bakat sifat yang kita luput akan ini. Contoh, pernah nggak sih ngelihat anak-anak yang suka ngatur temannya? Pernah nggak? Sering. Anaknya sendiri kan ya? Sering. Sering ngatur-ngatur saya. Itu tuh bakal bakat. Oke. Namanya bakat komen. Jadi dia suka banget ngatur-ngatur. Atau pernah nggak sih ngelihat anak-anak yang minta-minta nangis gitu? Oh sering juga, apalagi kalau lagi di tempat umum gitu kan, lagi nangis terus nggak tahu mau ngapain gitu ya. Bisa jadi itu juga bakatnya, namanya bakat empati. Oh, jadi memang perasaannya ini Iya. jauh lebih tersentuh gitu dibandingkan anak-anak yang lain gitu ya Bun ya. Terus ada juga kayak bakatnya, kayaknya bakatnya Mbak Cima. Apa tuh? Ada namanya bakat signifikan. Oh Masya Allah, apa itu Mbak? Yaitu suka tampil. Oh, Bener gak Mbak Cima? kadang ya, tapi sekarang semakin menua semakin kayak pengen di rumah aja gitu. Jadi kita suka merhatiin loh di rumah itu ada anak-anak yang tiba-tiba megang mic. Terus kenapa suka pegang mic, suka aja gitu. Oh, suka maju ke depan, suka cari perhatian. Mungkin dilatih nakal gitu, padahal sebenarnya mungkin bakatnya. Gitu. Nah itu namanya bakat sifat gitu. Jadi sekarang kalau kita ngomongin bakat, kita tuh harus coba membuka mindset kita bahwa bakat itu bukan sekedar keahlian profesi atlet chef, tapi ada bakat-bakat sifat kayak tadi ya, karakter yang itu tuh kalau ditumbuhkan akan menjadi sesuatu yang produktif ketika dia nanti dewasa. Oke, ini ngobrolan kita seru banget, tapi mungkin kita agak jeda sedikit, gak apa-apa ya Mbak ya. Di sini aku mau ngingetin sama ayah bunda yang sedang nonton, tadi obrolan kita seru banget kan ya. Nah di obrolan kita kali tadi, jangan lupa ayah bunda catat, tulis, pegang catatannya atau di handphone aja, karena akan ada challenge resume podcast hari ini. Dan nanti bisa di-up di Instagram story, jangan lupa tag @fiorella.official ya. Jangan lupa di tag. Kalau misalnya nggak di tag nanti kita nggak tahu ya ayah bunda. Pokoknya ayah bunda tulis semenarik mungkin. Tadi kan udah banyak nih aku ngobrol sama bunda, banyak gitu Bun. Kita tentang ngobrol tentang carpenter, gardener gitu kan. Apa sih apa namanya tadi insight-insight yang sudah didapatkan dari hasil sharing sama bunda. Boleh langsung sambil ditulis dan dicatat. Nanti akan ada challenge-nya. Jangan lupa up di story ya. Story Instagram dan tag @fiorella.official, oke? @fiorella.official. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya bunda ya. Oke, maaf mbak jedanya, kita lanjut lagi. Oke, tadi kan kita udah tadi ya sampai ada bawaan kayak tadi mungkin ada significance gitu, suka tampil di depan umum gitu. Nah itu kira-kira kita bisa tahu anak kita apanya tuh gimana mbak? Kita masuk ke observasi. Jadi kalau kita ngomongin bakat,
itu tuh akan terlihat di usia nanti. Bisa jadi di usia 20 tahun, 25 tahun. Jadi memang perjalanan panjang. Ya, 15, 20, 25 tuh udah mulai kelihatan. Bakat itu akan kelihatan ketika memang menjadi sesuatu yang produktif, betul? Oh iya ya. Iya kan? Sering dilakukan. Nah, terus dia excellent di situ. Itu yang bikin yang kita confirm kalau itu bakat gitu ya. Oh, Nah, gitu. tapi kan itu tuh nggak akan tiba-tiba menjadi bakat ya. Kita sebagai orang tua harus mengobservasi di rumah, di sekolah gitu, di kegiatannya sampai dia kelihatan bakatnya. Itu tuh juga ada caranya mengobservasi. Balik lagi ke rentang usia 07, 7, 10, 11, 15. Terus bagaimana kita menemukan bakat dengan 4B. 4D. 4B boleh dicatat. 4B. Ayo, 4B dicatat. Jangan lupa ya Bunda. Yang pertama, untuk menumbuhkan bakat anak-anak kita harus beragam aktivitas. Oke, beragam aktivitas. Ya, pertama beragam aktivitas. Nah, kapan beragam aktivitas itu dimulai? Di usia 7 tahun. Jadi kalau buat yang masih punya balita, nggak usah tergesa-gesa dulu karena tadi kebutuhannya adalah lekat dengan orang tuanya, sensori motorik ya. Oke. Nah, jadi kalau Mbak Cima, kok anak yang lain udah bisa ini, bisa ini, paham. Oke, ini sebuah ini buat aku sendiri gitu ya. Insight yang luar biasa. Karena kebutuhannya sebenarnya belum itu kalau usia balita ya. Oke. Nah, beragam aktivitas itu harus di usia 7 tahun ke atas karena dia sudah berpikir dan bernalar dan memang kebutuhannya adalah eksplorasi, mengenal banyak profesi, bertemu dengan banyak orang gitu ya. Terus kalau misalnya sekarang dia suka pencak silat, besoknya suka bola, terus besoknya suka menggambar, it's okay gitu. Itu adalah fase eksplorasi dia. Mencari yang mana yang kira-kira aku nyamannya di mana gitu. Beragam aktivitas. Kedua adalah bertemu dengan orang banyak. Oh, bertemu dengan orang banyak. Berarti sosialisasi itu penting. Dan lagi-lagi nggak apa-apa itu dimulai dari usia 7 tahun. Ya, jadi kalau kita ngomongin bakat itu kita bisa tumbuhkan tuh di usia 7 tahun. Di usia 07 nanti ada lagi, tapi kita lebih di usia siapnya dulu gitu ya. Nah, bertemu dengan orang banyak tuh apa? Dia harus tahu banyak profesi, terus banyak orang-orang yang inspiratif yang bisa menginspirasi kehidupan dia, terus juga melatih attitude bertemu dengan orang banyak. Terus yang ketiga, berulang-ulang. Jadi nggak hanya sekali. Berulang-ulang. Berarti kita harus konsisten sebagai orang tua juga ya Bun ya. Terus yang terakhir, berikan hikmah. Ini yang paling penting sih. Jadi sebanyak apapun ragam aktivitas, sebanyak apapun ketemu orang banyak, berulang-ulang, kita harus banyak ngobrol sama anaknya. Agar kita tahu sebenarnya yang dia lakukan itu dia suka atau tidak. Oke, berarti misalnya sesudah melakukan aktivitas itu kita udah jangan belas menyerahkan kepada coachnya atau fasilitatornya, tapi sesudahnya kita tanyakan aktivitasnya gimana, kira-kira kamu gimana hari ini, progresnya seperti apa, perasaannya gimana ketika melakukan itu. Berarti kita harus validasi perasaan dan emosinya juga gimana gitu ya. Dan ngobrol ini tuh ada indikatornya kalau dibakar, adanya ketiga 4B, lalu 4E. 4E apa tuh? Yang pertama enjoy. Jadi tanya setelah kegiatan itu gimana perasaanmu, apakah suka gitu ya. Nah, indikator enjoy itu kegiatan yang memang dia lakukan itu sampai lupa waktu. Coba. Oh, dia saking asiknya melakukan pekerjaan itu. Oke. Contoh nih ya, kayak aku bakat aku udah tes gitu ya. Bakat aku tuh komunikasinya nomor 2. Jadi aku akan ngeflow banget ngobrol sama orang. Jadi sampai lupa waktu. Nah, itu bakat tuh. Jadi bakat itu tanpa effort, enjoy, berbinar-binar ke enjoy. Masya Allah. Terus yang kedua, easy. Oh, easy. Setelah dia berbinar-binar, lupa waktu, dia mudah melakukannya. Jadi nggak pakai effort gitu loh. Iya, effortlessnya, nyantai gitu. Hari ini Mbak Cima briefingnya baru 5 menit tadi. Kalau ya, terus langsung kayak cas gitu. Karena itu bakat ya. Kebetulan communication aku nomor 1. Nah, kan. Kalau di talent mapping. Tapi kita selesaikan dulu, nanti kita baru beranjak ke talent mappingnya. Sabar dulu kita. Tadi 4. Enjoy, easy,
Yang ketiga excellent. Excellent. Oke. Jadi sesuatu yang dilakukan itu pasti standarnya bagus, menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mbak Cima gitu ya. Jadi MC kan pasti bagus banget ya. Belum tentu. Jadi malu saya. Oke, Terus baiklah. yang terakhir earn, menghasilkan sesuatu yang terbukti. Bisa ya jadi MC ternama misalnya. Amin, amin. Atau jadi kalau yang suka komunikasi jadi motivator, atau jadi teacher mungkin. Oke, jadi content creator juga Ya, bisa bisa. gitu ya. Oke, Gitu. oke. Tadi kan kita udah sempat singgung sedikit nih, kalau ternyata kita, tiga teratasnya ada yang sama ya. Mbak Novita ternyata ada communication, aku juga communication. Langsung kita ngobrol. Iya, langsung ting gitu ya. Nah, jadi yang tadi kita sebut itu kan poin-poin yang keluar ketika talent mapping ya. Nah, boleh nggak sih Bun? Tadi kan kita udah ngomongin tentang minat, bakat, cukup mendalam gitu. Kira-kira talent mapping itu apa sih dan konsepnya seperti apa? Oke. Jadi kalau tadi aku bilang 4B, 3 4B, B 3 4 bukan salah. 4B 4E. Ya, 4B, 4E itu cara kita mengobservasi sebelum kita talent mapping gitu ya. Oke. Nah, talent mapping itu apa? Talent mapping itu tools untuk mendefinisikan bakat-bakat kita. Oke, tools untuk mendefinisikan. Jadi Oke. sebenarnya talent mapping itu tools ya. Tools, alat ya. Alat yang membantu kita membaca kita tuh punya bakat apa sih, bakat sifat apa. Jadi kalau misalnya ada cermin, talent mapping tuh kayak cermin. Jadi nanti memberikan Oke. laporan kita tuh seperti apa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya talent mapping itu ya harus dari kitanya juga kan bisa mengisi satu tes, satu alat atau kayak gimana gitu kan ya. Jadi itu adalah proses kita untuk menemukan ya. Iya, menemukan diri, mengetahui karena kadang kita tuh suka bingung sama maunya kita. Begitu ya Bun ya. Karena aku juga dulu waktu masa-masa remaja kayak aku bingung aku mau ngapain ya. Aku mau jadi apa ya, cita-citaku apa ya. Itu suka kayak gitu, apalagi anak-anak ya Bun. Oke Bun, kira-kira pada usia berapa ya idealnya orang tua mulai melakukan talent mapping sama anaknya? Oke, supaya nggak terlalu terburu-buru tapi tepat waktu gitu loh. Betul. Jadi nanti ya, metode talent mapping itu hanya tools untuk membantu kita. Talent mapping itu bukan akurat ya, bagus ideal itu dilakukan ketika anak sudah 15-16 tahun. 15-16 tahun. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Apa tuh Bun? Syaratnya 4B tadi, beragam aktivitas, Oke. bertemu dengan orang banyak. Karena kalau misalnya anak sekarang tidak beragam aktivitas, tidak bertemu dengan orang banyak dan tidak di sekolah, dia akan tidak bisa mengenal dirinya. Dia tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan, sehingga laporannya tidak Jadi bias ya. Karena mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan tersebut dia tidak bisa temukan dalam kehidupan sehari-harinya kayak aku nggak ada sesuatu yang mungkin aku ulangi atau kayak gimana gitu, nggak ada satu concern yang aku lakukan terus menerus, akhirnya dia jadi nggak ketemu dan hasilnya bisa jadi bias gitu ya Bun ya. Oke. Nah Bun, aku mau tanya lagi nih, gimana sih talent mapping itu bisa membantu orang tua dalam mengarahkan pendidikan atau kegiatan anak? Ini akan berpengaruh nggak sih kira-kira nanti mengarahkan kegiatannya atau pendidikannya bisa menuju ke talent mapping kah atau gimana? Oke. Jadi kalau buat saya pribadi nih ya, jadi testimoni pribadi. Oke. Saya tuh belajar talent mapping awal memang buat anak. Tapi karena setelah belajar impactful banget buat keluarga. Masya Allah. Jadi talent mapping ini yang pertama hubungan saya sama suami itu semakin Gitu. Aduh, karena kita kan dua pribadi yang berbeda. iya benar. Ya mungkin kitanya aja nggak kenal diri kita sendiri, terus akhirnya dibantu sama talent mapping. Oh ternyata aku kayak gini, kamu kayak gini. Terus makanya kita suka cekcok tuh karena kita beda gitu ya. Akhirnya karena sudah talent mapping, sudah tahu karakter dia gimana, karakter saya gimana, itu tuh bisa jadi obrolan untuk apa ya? Untuk membuat hubungan kita tuh semakin harmonis. Nah, mulai dari harmonis itulah nanti langsung ke pendidikan anak-anak, ya nggak sih? Nah, kalau ke pendidikan anak-anak, talent mapping ini mungkin akan terasa ketika anak-anak kita sudah tes nanti. Tapi basicnya itu sangat banget dibutuhkan di usia sebelum mengenal. Contoh,
karena bakat itu adalah sesuatu yang alami dari lahir, karena saya belajar talent mapping, saya tahu macam-macam sifat bakat. Jadi saya tahu tuh anak saya yang pertama itu sukanya sesuatunya sama yang berteman, jadi namanya bakat kreator misalnya. Ya dipilih kegiatan yang memang bersama-sama. Oke, yang dia ada orang lain, kita saling menghubungkan satu sama lain. Itu impactnya ketika saya belajar talent mapping. Apa yang kedua, anak saya yang kedua itu suka tampil. Jadi Oh, kalau di lihat dia langsung kayak wow, panggungnya untukku nih sepertinya ya. Oh, jadi dia nah berarti nanti karena kita tahu kayak gitu, kita cari ragam aktivitas yang sesuai dengan bakatnya dia. Ketika kita tahu sifat bawaannya apa, ketemu sama ragam aktivitas yang baik, yang cocok itu hasilnya akan bagus. boom gitu ya. Jadi emang kita yang harus menyiapkan ragam aktivitas, memfasilitasi, terus nanti udah di usianya kita juga bisa ngasih nih fasilitas talent mapping ini supaya memang hasilnya ini nanti disesuaikan ke pendidikan yang tepat, kegiatan yang tepat supaya memang dia menjadi ya tadi ya pribadi yang unggul secara berpikir, secara sumber dayanya juga ya bisa optimal gitu ya. Oke, Bon. Nah, ngomongin aktivitas nih, Bon, aku jadi inget deh kalau misalnya ada produk skincare yang dia cocok buat beragam aktivitas anak. Mau yang anaknya aktif, mau yang suka jungkir balik, pokoknya cocok deh semuanya. Nah ini namanya produk Purella Skincare. Pasti ya Bunda semua udah tahu dong skincare Purella anak yang mana dia punya banyak banget varian. Ada sunscreennya, ada lotion, ada hair lotion dan beragam produk anak lainnya. Dan ini nih produknya itu diformulasikan khusus oleh Dr. Cindy Putri. Nah, dengan bahan alami dan dermatologis tested. Itu artinya sudah aman ya Bun ya digunakan oleh anak. Dengan berbagai jenis kulit bisa sensitif, bahkan untuk kulit anak yang sensitif juga aman digunakan. Jadi jangan lupa ya Bunda sambil nonton kita sambil cek-cek juga nih kira-kira produk Purella ini udah ada belum di rumah atau jangan-jangan perlu direfill. Ayo langsung aja nanti teman-teman bisa ayah Bunda di sini bisa langsung beli produknya juga. Oke, kita langsung lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, Bun, tadi kan kita udah ngomongin nih tadi tentang korelasi pendidikan dengan hasil talent mapping nih, Bun. Nah, kira-kira gimana ya, Bun? Misalnya, Bun, kita sudah sudah mengarahkan istilahnya bisa jadi kayak kita udah mengarahkan, udah mengeluarkan banyak effort, tenaga, mungkin pikiran dan juga fasilitas untuk anak kita menjadi seseorang yang ini itu. Ternyata ketika di tes talent mapping usia 15 tahun mungkin kita udah ngelesin dari umur 7 tahun gitu kan ini macem atau dari 2 tahun gitu baru bisa jalan wah kamu udah harus ikut karate gitu. Nah, terus tiba-tiba pas 15 tahun ternyata anaknya bukan di situ bakatnya. Gak sesuai dengan expectation kan parent expectation. Nah, kira-kira gimana nih, Bon? Oke. Luar biasa ya Pertanyaannya ya. jadi pasti tadi kekecewaan, tidak sesuai harapan. Betul. Biasanya terjadi ketika memang ekspektasi orang tua tidak cocok. Harus balik lagi nih ke mindset tadi. Kita tuh nggak punya harusnya kita tuh tidak menjadi carpenter yang membentuk anak kita. Sehingga kalau kita membentuk dan bentuknya tidak sesuai kita akan kecewa. Betul ya? Oke, karena kita sudah menaruh ekspektasi itu sejak kecil, kayak gitu. Maka jadi orang tua yang gardener, hanya menumbuhkan. Jadi ketika nanti ada tes, terus anaknya dites hasilnya tidak bukan memuaskan, tidak sesuai harapannya. Sebenarnya yang harus dikoreksi bukan anaknya. Berarti harus yang konselnya orang tuanya nih ya. Khawatirnya tidak sesuai hasil. Jadi kalau talent mapping itu akan memberikan hasil sesuai diri seseorang itu. Jadi nggak ada hasil yang negatif. Jadi kalau misalnya nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk. Karena hakikatnya bakat itu semuanya positif, nggak ada yang negatif gitu ya. Nah, ketika misalnya tadi tidak sesuai harapan, tidak ada hasil talent mapping yang tidak sesuai harapan. Ketika tidak sesuai harapan, berarti yang dicek adalah tuannya. Apakah dia menitipkan ekspektasi sehingga ekspektasinya tidak sama, akhirnya kecewa. Oke, karena kan
cukup ngetren nih tentang parent expectation ini kan ya di kalangan-kalangan Gen Z nih ya Bun ya. Jadi kadang kayak beban hidupnya cukup berat karena ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Mungkin Bunda juga pernah lihat ya di sosial media ya Bun ya. Ya kayak apa mungkin orang tua baby boomers ya itu ya suka ekspektasinya kamu harus menjadi penerus perusahaan ini gitu kan atau gimana gitu kan. Tapi mungkin anaknya lebih suka ke yang lain gitu. Jadi ternyata kita jangan ayah bunda itu ya harusnya kita jangan meletakkan ekspektasi kepada anak kita. Biarkan kita tumbuhkan anak kita sesuai dengan yang mungkin sudah dibekali sama Allah. Yang perlu kita lakukan tadi ya ada 4B dan 4E ya. Oke, siap. Oke, Bun. Kan Bunda ini udah jadi talent mapping practitioner ya, Bun ya. Udah cukup lama juga ya, Bun. Dari tahun berapa, Bunda? Aku kalau belajar talent mapping itu 2020. Tapi kalau ikutannya practitioner 2004. Oke. Nah, pasti tentu sudah punya tentu pasti sudah punya banyak pengalaman yang melihat mungkin anak sendiri atau orang terdekat atau di sekolah gitu. Kira-kira Bun, pasti tantangan terbesar yang sering Bunda temuin dalam proses talent mapping anak. Oke. Proses talent mapping anak. Jadi kalau anak saya kebetulan belum ada talent mapping, ini masih usia balita sama sekarang 2 tahun. Tapi seperjalanan saya belajar talent mapping, yang paling menjadi tantangan adalah mengenal diri sendiri. Masya Allah. Ya, kadang kita pun udah dapat hasilnya, terus kita denial, padahal itu kan jawabannya, itu kan jawabannya, dan kita isi gitu. Iya, karena kan itu self report ya sifatnya ya. Jadi yang pertama adalah talent ini membantu saya untuk menemui diri saya. Masya Allah, ini senang sekali. Sehingga ketika saya sudah menemui diri saya harus self. Yes, ya. Jadi pertama tuh yang accept diri kita dulu. Oh, aku ini ya bakatnya. Pantesan aku gak bisa kayak dia. Kadang kita sendiri sampai seusia gini suka masih memaksakan diri ya Bun ya. Terima, itu tantangan tersebut terima dulu. Ketika kita sudah menerima, kita akan menjadikan bakat yang itu sesuatu yang produktif. Nah itu. Jadi kalau teman-teman nih yang nanti anaknya atau talent mapping, ya itu harus menerima dulu atau bahkan mengenal dirinya dulu. Oke Bun, berarti kita berarti Bun. Jadi ketika sudah mengenal diri, itu akan mudah sangat untuk mengenali apa. Masya Allah, berarti memang ya, aku pernah juga dengar nih dari ahli parenting, psikolog atau gimana selalu bilang kalau misalnya itu harus mulai dari orang tuanya dulu, baru kita bisa ke anak kita. Kalau kitanya belum selesai sama diri kita sendiri, belum tentu kita bisa menemukan anak kita yang selesai dengan dirinya sendiri juga ya Bun ya. Oke Bunda, aku jeda sebentar. Di sini aku mau ngingetin buat ayah bunda yang ada di rumah. Jadi ayah bunda jangan lupa kalau misalnya segmen ini, Talk ini ada challenge-nya, yaitu challenge meresum hasil obrolan kita kali ini yang sangat insightful, Masya Allah. Dan jangan lupa di-up di Instagram Story dan tag @viorella.official. Jangan salah ya, ada dotnya, @viorella.official. Jadi tulis aja di situ resumnya kreatif mungkin, sebagus mungkin, selengkap mungkin. Tadi ada 4B, ada 4E. Ini aku juga habis ini boleh minta catatan ayah bunda di rumah ya. Soalnya ini penting banget buat aku sendiri ya. Gitu. Jadi jangan lupa juga di-up di story dan di tag ke Fiorella. Oke, oh ya jangan lupa juga ayah bunda pantau terus live TikTok @fiorella.id setiap hari karena kita live 24 jam setiap hari dan bagi top spender bisa mendapatkan hadiah menarik. Ini hadiahnya macam-macam dan menarik banget dan sangat fungsional buat di rumah loh. Perlu di-spill atau enggak nih? Nanti mungkin mila-mila lain yang spill kali ya karena gak mungkin mengecewakan hadiahnya. Nah pokoknya ayah bunda langsung aja. Jangan lupa pasang alarm kalau lagi nganggur nonton live-nya Fiorella di TikTok ya. Oke Bun, kita nggak kerasa nih udah menjelang. Iya, nggak kerasa kita udah mau menjelang maghrib nih. Bakat-bakat komunikator ini kayaknya kurang ya. Iya, kayak butuh 2-3 jam lagi bisa nggak gitu ya? 2-3 jam lagi nanti kita lanjut ya Mbak ya. Masya Allah banget di pertemuan kali ini nggak hanya ayah bunda di rumah, aku juga bisa mendapatkan mungkin kakak-kakak di sini juga dapat insight yang luar biasa dari pengalaman Bunda Novita ya Bun.
Makasih banyak Bunda udah berkenan, bersedia untuk membagikan insight-nya yang luar biasa dari proses perjalanan Bunda sendiri bahkan kan. Dari proses Bunda mengenal diri Bunda, akhirnya jadi menerima diri Bunda, akhirnya jadi lebih memahami pasangan Bunda sampai akhirnya bisa menjadi seorang talent mapping practitioner. Oke Bun, sebelum kira-kira kita closing, Bunda punya ini nggak kira closing statement atau pesan atau punya ya sharing, inilah kalimat-kalimat terakhir gitu ya buat ayah bunda di rumah, boleh silahkan Bunda. Oke. Iya, alhamdulillah tidak terasa saya masih banyak yang masih omongin sebenarnya gitu ya. Part Tapi 2 ya. part 2 insyaallah. Karena kalau kita ngomongin bakat itu nggak bisa sehari 2 hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Tapi, di akhir saya mau bilang, untuk bunda-bunda semua, ayah bunda, percaya bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu spesial. Kita hanya ditugaskan Allah untuk menumbuhkannya gitu ya, menjadi pribadi yang, terbaik gitu ya. Dan, sebelum melakukan banyak aktivitas beragam dengan anak-anak, berulang-ulang bertemu banyak orang, satu hal yang harus banget ayah bunda awali, yaitu connection. Jadi banyak-banyakin ngobrol, banyak-banyakin bonding sama anak-anak. Kalau udah bonding, udah ter-connect gitu ya, itu akan easy semuanya ragam aktivitas yang ayah bunda lakukan bersama anak-anak, gitu. Oke, Masya Allah. Ini aku punya kata-kata nih, connection before Correction. correction. Iya, soalnya aku pernah dengar juga, connection before correction. Oke, terima kasih banyak Oke, Bunda sama-sama, atas Mbak sharing yang Cici. sangat Masya insightful Allah. banget. Semoga berkah buat Mbak Novita ilmunya dan semoga kedepannya juga bisa bermanfaat buat anak-anak yang lain di sekitar kita ya Bun. Nanti aku belajar lagi ya Bun ya. Siap. Oke, terima kasih banyak ayah bunda semuanya yang sudah nonton Pearl Talks berkah Ramadan kali ini, dan semoga semua yang tadi kita sampaikan bisa memberikan insight buat ayah bunda, bisa memberikan manfaat buat ayah bunda dan juga buat anak-anak ayah bunda. Nah, nanti jangan lupa ya ayah bunda, resumenya di-upload di Instagram Story. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya Kak ya, nanti di pertemuan yang akan datang di Pearl Talks yang ke depannya. Nanti ayah bunda bisa request nih sama kakak-kakak Purella, kira-kira tema yang menarik apa ya. Oke, nantikan Pure Talk selanjutnya selama Ramadan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.